Kira-kira 2 tahun yang lalu saya mempublikasikan sebuah video yang berjudul Sukses Memahami 90% Al-Quran. Dalam video itu saya menceritakan proses belajar bahasa Arab dalam Al-Quran yang saya lakukan sampai saya bisa memahami 90% atau bahkan lebih kata-kata dalam Al-Quran. Jika Anda tertarik, Anda bisa menonton video itu untuk penjelasan yang lebih lengkap. Link ke video itu ada di deskripsi. Yang jelas, setelah mencapai titik itu, saya masih penasaran dengan sisa kosakata yang belum saya kuasai. Bukan hanya kosakata, tapi juga tata bahasa. Saya terus belajar dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan cara saya sebelumnya, atau dengan cara saya saat itu, untuk memperkuat hafalan kata-katanya, dan juga meningkatkan pemahaman saya terhadap tata bahasa Al-Quran secara bertahap. Sampai akhirnya saya menemukan kalam dan memutuskan untuk mencobanya. Kalam adalah aplikasi sejenis Duolingo yang secara spesifik dikembangkan untuk belajar bahasa Arab Al-Quran bagi setiap orang, mulai dari yang belum paham sampai yang sudah cukup mahir. Saat pertama kali digunakan, Kalam akan memberikan tes untuk mengukur tingkat pemahaman kita dan merancang jadwal belajar berdasarkan hasil tes itu. Saya lupa hasil tes saya, tapi menurut riwayat yang ada di dalam profil Kalam saya, hasil tes saya saat itu adalah 99%. Sejak saat itu, saya mulai meluangkan sekitar 10-15 menit setiap hari untuk belajar bahasa Arab Al-Quran menggunakan Kalam. Dan sejak hari pertama itu, belum ada satu hari pun saya lewati tanpa menggunakan Kalam. Tepat pada hari ke-365 dari strik tersebut, cakupan pemahaman saya menurut Kalam adalah 99,72%. Peningkatannya memang terlihat sedikit, tapi di cakupan 99%, naik 0,01% saja bisa membutuhkan waktu beberapa hari, berhari-hari. Jadi walaupun terlihat kecil, tambahan 0,72% itu sebenarnya cukup signifikan. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan aplikasi Kalam dalam rutinitas belajar harian saya, sekaligus memperkenalkan beberapa fitur yang menurut saya menarik untuk diketahui. Kita mulai dari pelajaran harian. Di sini kita bisa melihat ada kartu baru dan kartu ulasan. Itu artinya aplikasi ini sudah memutuskan bahwa untuk sesi hari ini saya akan memiliki atau mempelajari beberapa kartu baru dan mengulas beberapa kartu lama. Kartu yang dimaksud di sini adalah kata. Jadi saat kita bicara kartu baru, itu artinya kita akan mempelajari kata-kata yang baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Sementara di kartu ulasan berarti kita akan mempelajari kata-kata yang lama yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini model belajarnya sama seperti aplikasi flashcards yang umum kita gunakan. Di sini kita perlu memikirkan apa yang dimaksud dengan kata yang ditunjukkan di sini ya. Di sini contohnya adalah katodi. Katodi ini artinya seperti gunung-gunung. Nah, kalau memang kita sudah yakin, kita ketuk untuk membalik. Kalau memang seperti apa yang kalau memang artinya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita bisa swipe ke kanan untuk memberi tahu aplikasi bahwa kita sudah tahu, atau kita swipe ke kiri untuk memberitahu aplikasi bahwa kita belum tahu atau kita ingin agar kata ini diulas kembali. Untuk yang ini saya akan pilih tahu. Ajaztu artinya saya tidak mampu. Ya, betul. Saya tidak mampu. Tapi di sini saya akan coba tab informasi lebih lanjut. Nah, ini adalah rincian dari kata yang tadi dites. Di sini di bagian atas ini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat konteks dari kata tersebut. Itu ada di dalam ayat apa, di sini ada keterangannya, disebutkan ayatnya secara jelas, terus lalu di bagian atas kita bisa melihat itu ada di surat apa dan ayat berapa. Lalu ada bagian penjelasan yang memperlihatkan akar katanya, artinya apa, lalu secara istilah seperti apa, dan mencoba menjelaskan makna yang ada di balik kata tersebut. Di bagian tata bahasa, kalau kita ulir terus ke bawah, kita bisa melihat perubahan dari kata akarnya sampai menjadi kata yang ada di dalam Al-Quran, sampai menjadi kata yang diuji. Yang tidak kalah menarik dari bagian ini adalah pilihan penggunaan di sini. Nah, di bagian penggunaan ini, kita bisa melihat semua kata dalam Al-Quran yang memiliki akar kata yang sama. Yang di-highlight adalah kata yang sedang kita pelajari, yaitu ajaztu, atau tidak mampu. Nah, di sini kita bisa lihat, ini tadi yang sedang kita pelajari, tapi di bagian lain kita bisa melihat
kata-kata yang memiliki akar kata yang sama, memiliki arti yang berbeda, dan ini seharusnya bisa membantu kita memahami lebih jauh atau mengingat lebih baik lagi kata yang sedang kita pelajari. Nah, prosesnya akan seperti itu saja dalam pelajaran harian. Akan ada kata baru, akan ada kata baru atau kata lama yang dipelajari oleh kita. Kita bisa pilih apakah kita sudah paham atau tidak. Prosesnya sama seperti itu sampai akhirnya satu sesi ini selesai. Berikutnya adalah tantangan. Tantangan ini pun tantangan harian. Berbeda dengan pelajaran harian, tantangan harian itu akan berisi sesi yang membantu memperkuat ingatan kita sehingga kosakata atau tata bahasa yang sudah kita pelajari bisa tersimpan dalam memori jangka panjang. Itu yang saya pahami dari tujuan pembuatan sesi tantangan ini. Kalau kita mulai sesi tantangan, kita bisa memilih antara tantangan kosakata atau tantangan tata bahasa. Kita akan mulai dari tantangan kosakata, lalu kita akan pilih pilihan yang paling mendasar yaitu tantangan solo. Nah, di sini kita akan disajikan kata-kata dalam Al-Quran yang disusun sedemikian rupa untuk menguji pemahaman kita. Di sini kita bisa memilih pilihan yang benar di bawah. Terus seperti itu sampai waktunya habis. Selanjutnya akan ada tantangan terbalik. Di tantangan terbalik ini nanti kita justru akan memilih bahasa Arabnya. Kalau yang tadi di sesi sebelumnya kita akan memilih bahasa Indonesianya, di sini tantangan terbalik kita akan memilih bahasa Arabnya. Seperti ini. Prosesnya sama seperti di tantangan versi yang bahasa Arab ya. Jadi baik tantangan versi bahasa Arab maupun tantangan versi bahasa Indonesia, kedua-duanya tetap akan menyajikan kepada kita kalimat yang utuh yang diambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kita pelajari, kita tes sehingga kita lebih memahami konteks dari penggunaan setiap kata-kata itu. Tantangan mode berikutnya adalah tantangan tata bahasa. Di sini pun ada beberapa pilihan tantangan, kita akan memilih tantangan solo. Dan di sini yang berbeda dengan tantangan kosakata tadi adalah di sini kita betul-betul harus fokus pada satu kata saja, tapi setiap kata itu akan dibagi-bagi sehingga kita harus memahami bagian dari setiap kata itu. Nah, itu yang membuat tantangan tata bahasa ini berbeda. Karena kata yang ada di dalam bahasa Arab itu seringkali mengandung subjek, predikat, dan objek dalam satu kata saja, dan di sini mereka akan memecah setiap kata itu sehingga kita harus memilih bagian-bagiannya. Ada hint, kita bisa gunakan hint. Di bagian bawah kita lihat sebenarnya ada 3 bagian, lalu yang bagian yang berkedip itu berarti ada 3 huruf. Kemudian bagian ketiga ada 2 huruf. Seperti itu. Waktunya memang terlihat sedikit lebih panjang daripada waktu yang disediakan di tantangan tata bahasa, tapi pada prinsipnya memang kosakata ini lebih sulit dibandingkan tantangan tata bahasa ini lebih sulit dibandingkan tantangan kosakata yang sebelumnya kita sudah lihat. Saya akan biarkan saja sampai masuk ke mode berikutnya. Ini pun mirip dengan tantangan di kosakata, ada versi bahasa Arab dan versi bahasa Indonesia. Di sini pun sama. Tadi kita memilih bahasa Arab, sementara di mode berikutnya yang kita akan pilih adalah bahasa Indonesianya. Tapi secara umum tetap sama ya. Di bagian bawah kita bisa melihat bahwa kata ini ada 2 bagian, dan bagian pertama ada 7 huruf. Kita tetap bisa menggunakan hint.
Prosesnya betul-betul sama seperti versi yang bahasa Arabnya. Jadi kita memilih kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk menyesuaikan dengan arti dari kata yang ditunjukkan di bagian atas. Seperti itu terus sampai waktunya habis. Setelah itu kita akan kembali ke tampilan utama. Bila ada kesalahan, aplikasi akan memperlihatkan kesalahan kita ada di mana agar kita bisa memperbaikinya untuk sesi berikutnya. Selain pelajaran harian dan tantangan harian, aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur lain yang cukup menarik. Salah satunya adalah fitur membaca ayat Quran. Membaca ayat Al-Quran, di sini ada tombol baca, kita akan tap itu. Di sini kita bisa membaca setiap surat beserta artinya. Yang membedakan ini dengan aplikasi baca Al-Quran yang biasa itu adalah saat kita tap di setiap katanya, itu kita bisa mempelajari atau bisa melihat informasi, bisa melihat informasi dari kata tersebut. Sama seperti yang sebelumnya kita lihat dalam pelajaran harian ya, ada penjelasan, tata bahasa, kemudian juga ada penggunaan. Nah, fitur baca ini memiliki fitur prioritas. Di sini saya sudah menandai surat Al-Hajj, surat ke-22 dalam Al-Quran, sebagai salah satu surat yang saya prioritaskan karena masih ada kata-kata yang belum saya kenali di situ. Nah, untuk kata-kata yang belum dikenali ini, kalam akan menandai kata-kata yang memang belum kita pahami, yaitu dengan highlight warna biru muda, seperti yang terlihat di sini. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke bagian penjelasannya untuk melihat penjelasan dan tata bahasa, atau kita bisa melihat penggunaannya. Dan kalau kita yakin bahwa ini sudah kita pahami, kita bisa tandai kata itu sebagai familiar, atau kalau tidak ya kita biarkan saja sampai nanti akan muncul sendiri dalam pelajaran harian kita. Jadi dua itu yang menurut saya sangat relevan untuk sesi belajar ya. Jadi ada fitur untuk prioritas dan ada fitur untuk menandai apakah kata itu sudah kita kenal atau menandai kata yang belum kita kenal itu sebagai sesuatu yang sudah kita kenal atau tidak. Bagi saya, manfaat terbesar dari aplikasi ini adalah konsistensi, karena dengan beberapa menit setiap hari, saya bisa secara konsisten mempelajari bahasa Arab dalam Al-Quran, bisa mempelajari kata-kata yang baru dan mengulas kata-kata yang lama. Ada kalanya kata-kata yang lama ini memang hilang begitu saja dari ingatan karena jarang digunakan atau jarang muncul. Tentu saja aplikasi ini tidak bisa tidak bisa menggantikan proses belajar bahasa Arab yang lebih mendalam. Tapi memang saya harus akui aplikasi ini bisa menjadi alat yang cukup efektif untuk memperkuat kosakata dan tata bahasa dalam Al-Quran dan membuat kita tetap terhubung dengan bahasa Arab dalam Al-Quran, sehingga saat kita membaca Al-Quran, kita bisa pelan-pelan memahaminya tanpa perlu membaca terjemahannya. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencoba memasukkan kebiasaan ini dalam rutinitas harian Anda, dalam rutinitas belajar bahasa Arab Anda, atau dalam rutinitas belajar bahasa Arab Al-Quran yang Anda lakukan.